Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khassah li muallif kitab Sabil al-Iddikar imamina al-Jalil Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Fa uhayyikum jami'an ikhwani wa akhwati bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu Kitabu Sabilil Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minal a'mar. Kitab yang berbicara tentang kehidupan manusia dari sejak belum diciptakan sampai kemudian akhirnya manusia mencapai garis finish kehidupannya yang kekal mengabadi di surga insyaallah tabaraka wa ta'ala. Hari ini kita sampai kepada halaman 32. Kita akan baca 32 insyaallah sampai halaman nanti berapa ini? 34 atau 35 nanti ya. Tergantung waktunya masih ada atau tidak. Teman-teman sekalian, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunnati al-ma'muri biha. Di antara sunnah yang harus dilakukan ketika anak itu lahir, an yu'adzina fi udhunil maulud. An yu'adzana fi udhunil maulud. Hendaklah bayi yang baru lahir itu diadani, ya, fi udhunil maulud al-yumna, diadani di telinga sebelah kanan, ya. Wa yuqamu lis-salati fi udhunihi al-yusra. Kemudian diiqamahi di telinga sebelah kiri. Jadi ini adalah sunnah yang para ahli ilmu sebenarnya tidak berbeda pendapat tentang ini. Bahwasanya aslafun as-salihun, para pendahulu umat ini telah terbiasa melakukan itu, yaitu ketika ada bayi yang baru lahir itu diadani di telinganya sebelah kanan dan diiqamati di telinganya sebelah kiri. Kenapa itu dilakukan? Tadhkiran lahu bil fitrah. Tadhkiran lahu bil fitrah adalah untuk mengingatkan bayi tersebut tentang kefitrahan dirinya, tentang kesejatian dirinya, tentang hakikat dirinya, tentang fitrah yang dulu Allah Subhanahu wa ta'ala telah meminta kesaksian mereka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan fitrah ini adalah tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia itu senantiasa menjaga keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang menjadi Tuhan, yang menjadi sesembahan, yang diyakini bahwasanya Allah saja yang bisa mengatur seluruh kehidupan manusia. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pernah meminta kesaksian manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Jadi yang dimaksud dengan fitrah itu adalah itu. Jadi
ketika bayi yang baru lahir diadani di sebelah kanan dan diiqomahi di sebelah kiri, itu dalam rangka untuk menjaga kefitrahan mereka, tadhkiran lahu bil fitrah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, yang dengan itulah Allah menciptakan, yang untuk itulah Allah menciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, wa ma ja'altul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahiyat tauhid, jelas di sini bahwa fitrah itu adalah at-tauhid. Jadi fitrah sama dengan la ilaha illallah. Itu fitrah. Jadi fitrah itu adalah tauhid, tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu yuladu, lahir 'alal fitrah, dengan kefitrahannya, dengan membawa tauhidnya. Itu bayi yang baru lahir. Ya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nah, jadi sebenarnya bayi yang baru lahir itu lahir dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, yang menjadikan dia Nasrani atau Kristen, au yumajjisanihi, yang menjadikan dia Majusi atau agama-agama yang lain atau keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau ada anak yang tumbuh dengan keyakinan selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedua orang tuanya yang telah menjadikan anak itu seperti itu. Wa qala Allah taala, jadi itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang merubah keyakinan mereka. Ini jadi sabda Rasulullah Muhammad SAW yang seperti itu selaras dengan apa yang Allah firmankan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Memang kalau para alim itu mengutip hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ila akhirih, itu biasanya disandingkan dengan ayat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim wajhaka, hadapkanlah wajahmu itu lid-dini hanifa, untuk agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa persekutuan dengan apapun di dalamnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan kefitrahannya. Allah menciptakan manusia itu dalam rangka hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan yang lain. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Faminal amri al-mu'akkad 'alal abawain. Perhatian. Faminal amri al-mu'akkad 'ala al-abawain. Di antara hal mutlak yang menjadi kewajiban kedua orang tua adalah an yahfadha al-mauluda, untuk senantiasa menjaga anaknya. Untuk senantiasa menjaga anaknya min kulli syai'in, dari segala sesuatu yakhruju bihi an haddil fitrah, yang bisa mengeluarkan anak dari kefitrahannya. Jadi kewajiban orang tua itu untuk menjaga anak-anaknya dari hal apapun yang bisa mengeluarkan anaknya dari segala kefitrahannya, dari unsur tauhid yang ada di dalam dadanya. Yang juga
Al-amru al-muakkad alal abawain, kewajiban mutlak bagi kedua orang tua adalah an yuhsina tarbiyatahu. An yuhsina tarbiyatahu, untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Wa yajtahida fi dzalika, bukan hanya memberikan pendidikan yang baik, akan tapi bersungguh-sungguh melakukan pendidikan tersebut. Wa yujannibahu al-maradi as-su. Ini penting juga. Wa alal abawain an yujannibah alal abawain an yujannibah al mauluda anil maradi as-su. Ini penting ya. Kewajiban kedua orang tua diantaranya adalah menjauhkan anak-anaknya dari ibu-ibu susuan yang buruk. Makanya jadi orang tua, terutama jadi ibu, jangan gampang-gampang menitipkan anak kepada orang lain. Apalagi kalau anak tersebut kemudian disusui oleh perempuan yang dititipinya. Misalnya pembantu. Tidak boleh. Misalnya tetangga. Juga tidak boleh. Bahkan seyogyanya seharusnya anak-anak kita itu jangan sampai disusui oleh saudara kita sekalipun. Ya. Kenapa? Untuk berhati-hati. Jadi kalau di sini adalah peringatannya, anak kita jangan sampai diserahkan kepada ibu-ibu susuan yang buruk, ibu-ibu susuan yang jahat, ibu-ibu susuan yang termasuk yang bodoh di dalamnya. Ya, makanya susonono dewe, susui sendiri anaknya itu. Perhatian di sini ya. Al-Imamul Haddad rahimahullahu taala sangat mewanti-wanti agar kedua orang tua tidak menyerahkan persusuan anaknya kepada ibu-ibu yang jahat. Logikanya menurut saya adalah, kalau kepada manusia saja, sama-sama manusia yang perempuan itu hendaklah dihindari untuk disusukan anaknya, apalagi kepada sapi. Ini dalam usia antara antara baru lahir itu sampai usia 2 tahun. Ya. Apalagi kepada sapi. Ayo, siapa di antara ibu-ibu di sini ini yang menyusukan anaknya kepada sapi? Sapi itu bisa bernama Denko, bisa bernama apa lagi? Apalagi nama-nama susu itu saya nggak hafal. Yang hafal itu ibunya anak-anak itu. Ya. Jadi tidak boleh menyerahkan persusuan anak kita ini kepada orang sembarangan. Termasuk kepada saudara. Kalau kepada saudara itu bukan karena keburukannya, bukan karena kejahatannya, bukan karena kebodohannya yang kita hindari, takutnya. Bagaimanapun dalam Islam, sepupu dengan sepupu itu boleh menikah. Ya. Tapi kalau ternyata sepupunya itu juga adalah saudara sesusuan, itu tidak boleh menikah. Takutnya nanti ini sudah keponakan kita sudah kita susui. Ternyata kalau sudah besar suka dengan anak kita. Jadi kayaknya tidak bisa menikah. Makanya seharusnya persusuan seperti ini pun dihindari. Nah, itu jelas ya. Jadi di antara kewajiban kedua orang tua itu adalah menjauhkan anak-anaknya dari ibu susuan yang buruk. Fa innar radha'a yughayyiru tibaa. Fa innar radha'a, karena persusuan itu yughayyiru at-tiba, bisa merubah at-tiba. At-tiba itu tabiat, perangai. Ya. Bisa merubah. Yang seharusnya anak ini perangainya baik, tabiatnya baik, kemudian karena ada pengaruh dari air susu yang diminum dari ibu susuan yang buruk, maka anak ini bisa berubah menjadi buruk. Nah, itu jelas. Kama fil hadis, bagaimana diriwayatkan di suatu hadis. Wa alaihi, dan kepada kedua orang tua, an yaghrisa, dan kepada orang tua, kewajiban kedua orang tua an yaghrisa, untuk menanamkan, untuk menumbuhkan fi qalbil maulud, di dalam dada, di dalam hati anaknya apa? Ta'zima sya'iriddin. Ta'zima sya'iriddin, penghormatan terhadap simbol-simbol keagamaan. Penghormatan terhadap pengagungan terhadap siar-siar keagamaan. Termasuk penghormatan kepada ilmu.
penghormatan kepada ulama, penghormatan kepada Al-Quran, itu adalah ajaran-ajaran mulia yang seharusnya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sedini mungkin. Penghormatan kepada masjid harus suci. Jadi penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghormatan kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghormatan kepada keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghormatan terhadap simbol-simbol keagamaan ini harus dilakukan oleh anak sedini mungkin atas didikan kedua orang tuanya. Jadi ini sedini mungkin harus diajarkan. Jangan sampai kita punya anak kurang ajar kepada gurunya. Jangan sampai kita punya anak kurang ajar kepada ulama. Itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Nah, jadi jelas ya. Kewajiban kedua orang tua diantaranya adalah menumbuhkan pada diri anak itu untuk bisa mengagungkan atau menghormati simbol-simbol keagamaan. Wa hurumatillahi. Nah, perhatikan. Juga termasuk hurumatillah. Jadi walaupun itu guyonan, walaupun itu bercandaan, tidak boleh kita itu kemudian membuat candaan-candaan yang buruk kalau itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak boleh. Termasuk misalnya katakanlah aku sudah mendapatkan dispensasi salat, tidak perlu salat lagi. Itu tidak boleh. Makanya kemudian kita boleh bercanda apa saja, tapi jangan sampai candaan itu terkait dengan syariatullah, terkait dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aku tadi malam, naudzubillah, aku tadi malam tidur sama Allah. Nah, itu tidak boleh candaan-candaan yang seperti itu. Ya. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk menghormati simbol-simbol keagamaan, untuk mengagungkan siar-siar agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatal khair. Nah, dan juga kita harus mengajari anak kita sedini mungkin untuk mencintai kebaikan, mahabbatal khair, wa mahabbatal amali bihi. Dan kita juga pertama kita mengajarkan kepada anak kita untuk mencintai kebaikan dan untuk suka mengerjakan kebaikan. Itu kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya. Wa mahabbata ahlihi, ya, penting ya. Jadi kita itu harus mengajarkan anak kita itu, yang pertama adalah mahabbatal khair, cinta kepada kebaikan. Yang kedua adalah mahabbatal amali bihi bil khair, mengajarkan agar anak-anak itu suka mengerjakan kebaikan. Yang ketiga adalah mengajari mahabbata ahlil khair, mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Nah, jadi 3 hal itu ya. Pertama, mencintai kebaikan itu sendiri, suka melakukannya, kemudian mencintai orang yang melakukan kebaikan. Makanya kita itu harus suka dengan para solihin walaupun kita belum menjadi soleh. Ya, kita harus suka dengan orang-orang baik walaupun kita belum menjadi orang baik. Nah, apa katanya? Uhibbus salihina walastu minhum, la'alli analu minhumus syafa'ah. Nah, aku suka orang-orang baik walaupun aku bukan menjadi bagian dari orang-orang baik. Aku berharap agar mendapatkan kebaikan, mendapatkan syafaat dari orang-orang baik itu. Nah, itu harus harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Wa yuraghibahu fihi. Hendaklah kita memotivasi anak kita untuk senantiasa tadi menyukai 3 hal tadi itu, mahabbatal khair, mahabbatal amali bihi, mahabbat ahlihi. Wa yahussuhu alaihi. Hendaklah orang tua itu sama, yuraghib dengan yahussu itu sama. Hendaklah senantiasa memberikan motivasi. Wa yubaghidha ilaihi. Mana tadi ini? Wa yubaghidha ilaihi asy-syarra wal amal bihi. Perhatikan ya.
Yang pertama kita mengajari anak-anak kita untuk mencintai kebaikan. Kalau yang ini yubaghidha ilaihi asyarra. Hendaklah kita itu apa ya? Menumbuhkan ketidaksukaan kepada anak-anak kita tentang keburukan, tentang asyarra. Kalau yang pertama menumbuhkan kesukaan kepada kebaikan, kalau ini apa? Menumbuhkan ketidaksukaan terhadap keburukan. Kita harus menjauhkan anak-anak kita dari keburukan. Wal amali bihi. Dan kita juga harus menumbuhkan kebencian pada diri anak kita agar tidak mau melakukan keburukan. Sebagaimana juga wa yuraghibahu fihi. Apa ini? Wa yubaghidha ilaihi ahlahu. Bukan hanya anak-anak kita tidak suka kepada keburukan, tapi anak-anak kita juga seharusnya juga tidak suka kepada apa? Kepada orang-orang yang melakukan keburukan. Nah, jadi anak-anak kita itu harus kita tumbuhkan pada dirinya agar membenci kejahatan. Tidak suka melakukan kejahatan juga termasuk benci kepada penjahat. Ya, itu penting. Tidak suka kepada penjahat, tidak mau berteman dengan para penjahat, tidak mengidolakan penjahat. Nah, itu penting itu. Wa alla yazra'a fi qalbihi. Nah, ini penting. Wa alla yazra'a fi qalbihi hubbad dunya. Hendaklah kedua orang tua itu jangan sampai menanamkan, jangan sampai menumbuhkan pada diri anak itu hubbad dunya, suka kepada dunia ini, cinta kepada dunia. Itu jangan sampai. Wasahawatiha. Jangan sampai anak-anak itu menyukai dunia, mempunyai syahwat yang berlebihan kepada dunia ini. Itu jangan sampai. Makanya kita sedini mungkin harus mencegah anak-anak kita jangan sampai mencintai dunia. Nah, wal maila ila tana'umi biha. Jangan sampai anak-anak kita itu mempunyai kecenderungan untuk at-tana'um bid dunya. Apa? At-tana'um itu bersenang-senang dengan dunia ini, menikmati semua kesenangan yang ada di dunia. Jangan sampai seperti itu. Itu sedini mungkin harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Wala yu'inahu ala dzalika, apalagi kalau sampai kedua orang tua itu membantu anaknya untuk bersenang-senang dengan dunia. Nah, itu tidak boleh. Jadi semua kesenangan, misalnya katakanlah makan di restoran mahal, itu tidak boleh terus menerus, terlalu banyak. Datang ke tempat-tempat hiburan yang melalaikan anak tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai orang tua memberikan fasilitas kepada anaknya untuk melakukan semua itu. Nah, wala yusaidahu, jangan sampai. Wala yusaidahu alaihi. Jangan sampai orang tua kemudian memberikan fasilitas, membantu anak untuk menikmati dunia ini secara berlebihan. Wala yus'ifa bihi, sama. Orang tua juga jangan sampai mempengaruhi anaknya untuk cenderung kepada dunia. Jangan sampai anaknya itu kehilangan orientasi akhirat. Ya. Fa inna dzalika, karena semua itu minal isaati ilaihi, itu merusak diri anak tersebut. Jadi membiarkan anak terlalu mencintai dunia, membiarkan anak terlalu banyak bersenang-senang dengan dunia ini, itu bisa merusak dirinya. Wal udulu bihi an syakilati al istiqomah, dan itu bisa mengalihkan anak-anak itu untuk istiqomah, menetapi jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua dan termasuk juga anak-anak kita itu biasanya yang melekat pada dirinya apa yang menjadi kebiasaannya. Makanya kemudian kewajiban orang tua jangan sampai membiasakan anak-anaknya terlalu tenggelam dalam dunia ini. Walaupun boleh kita tetap masih berada di dunia, kita tidak boleh menceraikan dunia, tapi yang tidak boleh kita terlalu tenggelam menikmati semua kesenangan yang ada di dunia ini. Wa alaihima, dan bagi orang tua, kewajiban orang tua an ya'mura al-mauluda
ya'mura al-walada bis-shalah. Jadi walaupun anak-anak itu belum balik, sedari kecil anak-anak itu harus diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk sholat. Nah, jangan menunggu balik. Perhatikan. Wabima ataqa minas saum, juga harus mengajari anak itu sedini mungkin untuk berpuasa walaupun belum balik. Ya, kita misalnya mengajari anak kita itu puasa beduk, misalnya puasa setengah hari. Kalau memang belum mampu, betul-betul harus dijaga sejak subuh atau sejak imsak. Anak-anak itu jangan sampai makan hingga datang waktu zuhur. Anggap itu puasa setengah hari, atau katanya orang Jawa puasa beduk. Itu harus diajari walaupun belum balik, walaupun masih kecil. Misalnya anak saya ini ada yang berumur 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, itu diajari berpuasa setengah hari. Ya. Atau ada yang bagus, setengah hari itu makan, setelah zuhur makan, habis itu nggak boleh makan lagi sampai maghrib nanti. Nah, itu melatih anak ya, sehingga dia ketika menjelang balik nanti sudah mempunyai sudah bisa puasa penuh. Begitu juga dengan sholat, kita harus mengajari anak-anak itu sholat sedini mungkin. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Muru auladakum bis salati, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun sudah harus diperintah sholat, diperintah betul-betul diperintah agar dia sholat. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asri sinin. Nah, ketika umur 10 tahun belum balik ini ya, belum balik ya, belum mau sholat, Rasulullah Muhammad SAW menyuruh untuk memukul anak, dan itu bukan KDRT. Itu adalah kewajiban orang tua untuk memaksa anaknya salat. Dihukum, iqabnya dipukul. Nah, itu perintah agama. Kok mau KDRT? Nah, di sini apa? Dijelaskan. Wa alaihim yani alal abawain, alal walidain. Kewajiban kedua orang tua an ya'murahu bisalah, menyuruh anaknya untuk salat. Wa bima ataqa minas shaum, menyuruh anaknya untuk mengerjakan puasa semaksimal yang dia bisa. Idza balagha sab'a sinin, ketika anak-anak itu telah berumur 7 tahun sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Wa yadribahu ala tarki dzalika, dan orang tua itu wajib memukul anaknya ketika disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau walaupun belum balik. Ya, ini penting ini. Idza balagha asra sinin, pada saat umur 10 tahun. Kalau umur 7 tahun belum boleh dipukul. Wa bima'nahu min qura'a. Ini penting ini. Wa yamna'ahu, kewajiban kedua orang tua juga adalah melarang anak-anaknya itu min qurana isu, dari teman-teman yang buruk. Nah, ini penting ya. Wa khulata'is syarri. Nah, jadi kita berkewajiban untuk melarang anak-anak kita berteman dengan teman-teman yang buruk. Ya, maka satu di antara caranya untuk menjauhkan anak-anak kita dari teman-teman yang buruk adalah mencarikan sekolah atau tempat pendidikan yang baik, yang tidak ada di situ anak-anak yang jahat, anak-anak yang nakal. Nah, jadi penting sebenarnya mencarikan tempat pendidikan yang baik ini. Kita harus mempunyai referensi yang utuh. Siapa kiainya kalau memondokkan anak, siapa ustadznya, siapa guru-gurunya di sekolah itu, yang kebanyakan sekolah di situ anak-anaknya siapa, seperti apa pendidikan yang diajarkan di situ. Kita harus tahu, karena ini penting menjauhkan anak-anak kita dari teman-teman yang buruk. Ya. Wa minal ghalib alaihi, anak-anak biasanya pada umur-umur yang seperti itu, sebelum balik umur 7 tahun dan lain sebagainya itu, wa minal ghalib alaihi al-fudulu wal ghafla. Fudul itu apa? Suka ikut campur urusan orang. Itu fudul namanya. Ya. Apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat di antara kebaikan seorang muslim itu adalah
tidak ikut campur apa yang tidak menjadi urusannya. Makanya kemudian anak-anak itu gitu jangan dibiasakan fudul, jangan dibiasakan kepo, jangan dibiasakan ikut campur urusan orang. Ini kalau terkait dengan urusan orang. Nah, tapi kalau terkait dengan ilmu nggak ada masalah, mereka kepo, mereka ingin tahu. Tapi dengan orang jangan. Ya, termasuk seyogyanya anak itu jangan diberitahu tentang ruwetnya urusan kedua orang tuanya, tentang masalah yang dihadapi kedua orang tuanya. Itu anak-anak jangan sampai tahu. Makanya kita di hadapan anak-anak itu harus menunjukkan bahwasanya kita tidak pernah ada masalah. Semuanya berjalan baik-baik saja, walaupun sebenarnya banyak masalah. Ya, siapa yang tidak punya masalah kan? Semua kita mempunyai masalah. Nah, min saghirin aw kabirin. Baik sesuatu yang besar atau baik sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar. Anak-anak itu jangan sampai fudul. Nah, dan juga di sini wal ghafla. Berikutnya anak-anak itu biasanya ghalib alaihi, yakni al-ghafla. Anak-anak ini suka lalai, ya, tidak mempunyai kedisiplinan. Makanya orang tua itu harus mendisiplinkan anaknya, memberikan kebiasaan kepada anaknya. Kenapa? Karena anak-anak itu yansa alat ta'awud bihi. Anak-anak itu tumbuh dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Makanya kemudian kalau orang tuanya membiasakan anaknya itu dari kecil sudah sholat, dia akan tumbuh dengan sholat tersebut. Dari kecil sudah hormat kepada orang tua, dia akan tumbuh dengan penghormatan kepada orang tua tersebut. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kewajiban kedua orang tua juga wa an yazida fi ta'ahudihi wa husnin nadhari alaihi. Ini penting juga. Orang tua itu apa? Yazida fi ta'ahudi, apa? Ta'ahud. Komitmen. Ya. Jadi orang tua itu harus memberikan komitmen yang lebih kepada anak-anaknya daripada komitmen yang diberikannya kepada orang lain. Komitmen untuk apa di sini? Berlanjutnya wa husnin nadhari alaihi. Harus lebih banyak memperhatikan anaknya dari memperhatikan anak orang lain. Nah, ini penting. Sebagaimana juga kita ini harus lebih banyak memberikan perhatian kepada istri sendiri daripada kepada istri orang. Sebagaimana juga kita sebagai ayah wajib memberikan perhatian yang lebih kepada anak kita sendiri daripada kepada anak orang lain. Banyak guru-guru, ustadz-ustadz itu walaupun dia sibuk mengajar murid, jangan sampai lupa terhadap pengajaran kepada anak-anaknya. Nah, jadi wa an yazida fi ta'ahudihi wa husnin nadhari alaihi. Jadi harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Nah, itu penting. Mahma zaharat fihi makhayulu at-tamyiz. Walaupun kita sudah melihat tanda-tanda ketamyizan. Jadi kan dari anak-anak itu sebelum menginjak usia balik, sebelum sampai kepada waktunya balik, anak-anak itu sebelumnya masuk kepada fase tamyiz. Tamyiz itu sudah tahu baik dan benar. Ya, anak-anak itu sudah bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ya, itu namanya pada usia tamyiz. Sudah tahu bahwa sholat itu penting. Ya, sudah tahu bahwa puasa itu penting. Sudah tahu bahwasanya main air itu tidak baik, main air terlalu berlebihan juga tidak baik dan seterusnya. Itu namanya sudah masuk usia tamyiz, ya, sebelum balik. Kemudian wala yada'ahu. Nah, orang tua jangan membiarkan anaknya itu yaqulu wa yaf'alu illal malihal mustahsina. Jangan sampai dibiarkan anak-anak kita itu berkata, yaqulu berkata, wa yaf'alu melakukan, berbuat, illal maliha kecuali apa? Apa malih itu apa? Manis. Ya, manis. Apa? Sesuatu yang menyenangkan, al mustahsin. Jadi kita itu harus bisa memastikan anak-anak kita itu hanya berkata dan berbuat yang menyenangkan saja. Kalau ada yang tidak menyenangkan, ada yang tidak baik pada perkataan dan perbuatan anak-anak kita, kita harus mencegahnya, kita harus menyudahinya. Ya, makanya
Dari kecil anak-anak itu jangan sampai diberikan kesempatan untuk meso. Apa meso itu? Apa bahasa Indonesianya? Berkata-kata kotor, ngatain orang. Itu tidak boleh. Jadi kita harus memastikan anak-anak kita itu yaqulu wa yaf'alu al-maliha al-mustahsina. Ya, ini penting. Nah, kenapa? Liyaqa nusuhu, agar pertumbuhan anak itu tetap ala dzalika, selalu dalam kebaikan tersebut, selalu dalam keindahan tersebut. Ya. Selalu dalam kebagusan tersebut. Misalnya dia yang dibiasakan adalah perkataan-perkataan yang baik, yang dibiasakan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, maka anak itu tetap akan tumbuh dengan perkataan dan perbuatan yang baik tersebut. Ya. Wa yarsakha fihi ta'awuda al-adati al-hasanah. Jadi apa? Kita harus anak tersebut harus senantiasa termotivasi untuk melakukan kebiasaan at-ta'awud al-adat al-hasanah, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, makanya dari kecil itu kalau laki-laki sudah biasa diajak ke masjid dan lain sebagainya kan. Kalau bapaknya ada pertemuan orang-orang yang baik, anaknya diajak seperti itu. Nah, fayatayassar alaihi al-amalu bidzalika. Ya, al-amalu bidzalika. Karena pembiasaan, tadi saya sampaikan bahwasanya yansha'u al-auladu bima yata'awwadu alaihi. Nah, itu penting. Anak itu akan tumbuh dengan kebiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa fayatayassar, maka anak-anak itu akan mudah alaihi al-amalu bidzalika, untuk mengerjakannya. Karena yang dibiasakan adalah kebaikan, maka kemudian dia akan mudah untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena biasanya kalau dia biasakan sedari kecil sholat, dia akan mudah melakukan sholat ketika nanti sudah balik bidzalika fi kibarihi, saat dia sudah besar, dia akan mudah melakukan semua kebaikan yang sudah biasa dilakukannya di waktu kecil. Fa innal khaira adatun, karena kebaikan itu adalah kebiasaan. Makanya kalau kita terbiasa katakanlah sholat tahajud, ya, suatu ketika kita ketiduran, tidak sempat sholat tahajud, apa yang akan terjadi? Kita akan merasakan ada sesuatu yang hilang. Kita terbiasa puasa Senin Kemis misalnya. Ketika suatu ketika karena ada urusan lain dan satu hal, kita tidak puasa Senin atau tidak puasa Kamis, maka itu apa ya? Nggak enak rasanya badan ini. Begitu juga sholat duha. Ya. Orang yang biasa katakanlah mengunjungi orang tuanya, ya, itu kan satu kebaikan itu. Ketika suatu ketika dia seperti sekarang ini kan, kita ini dikurung di rumah, harus apa? Tidak boleh keluar rumah. Kita rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Orang tua yang biasa kita ziarahi, kita tidak bisa pergi dan lain sebagainya. Masjid yang biasa kita datangi, tidak boleh kita datangi sekarang. Itu kan adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian kita merasa kehilangan karena kita sudah tidak bisa melakukannya lagi. Nah, misalnya ini ya. Ini saya 3 minggu ya, hampir 1 bulan ini saya perbanan. Ini ada jahitan 4 di sini dan lama semuanya, nggak tahu karena jahitannya salah katanya. Itu saya selama itu saya tidak bisa sujud dengan sempurna. Jadi kalau saya sujud itu hanya menempelkan ini di sebelah sini ini dan hidung saja. Ini tidak bisa, itu pun sangat tidak boleh ditekan selama 3 minggu lebih. Itu saja rasanya sudah tidak enak. Kita biasa sujud enak, kita nikmati sujud. Kadang kita berderai air mata dalam sujud kita, tapi karena luka seperti ini kemudian kita tidak bisa sujud sebagaimana biasanya, nggak enak rasanya. Makanya kemudian kebaikan itu adalah apa yang dibiasakan. Makanya kan bagi orang yang tidak biasa sholat itu berat, pakai banget. Betapa banyak orang yang malas untuk melakukan sholat. Berat katanya sholat itu. Kenapa? Karena dia tidak biasa. Kalau kita melihat buruh-buruh panggul, dia bisa
memanggul 1 kintal sekaligus di atas pundaknya. Bahkan kadang pundak kanan kiri 1 kintal. Karena dia sudah biasa memanggul beban yang berat itu. Tapi bagi mereka yang tidak biasa, jangankan 1 kintal atau 2 kintal, setengah kintal saja keberatan. Ya, karena tidak biasa. Makanya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita biasakan. Tidak ada sesuatu yang ringan pun kalau kita tidak terbiasa. Ya, itu penting. Kemudian mana tadi? Hilang bisa. Fa'inal khaira adatun. Kebaikan itu adalah yang dibiasakan. Wa aktsaru wadha'ifi hadzal hin min hadzal umri. Jadi wa aktsaru wadha'if, kewajiban untuk menunaikan itu terhadap anak-anak kita di usianya yang belum balik itu, apa kewajibannya itu? Ya ta'allaqu al-qiyamu biha al-abil abai wal aulia. Itu adalah kewajiban orang tuanya atau walinya. Misalnya sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, siapa yang menjadi wali anak ini? Misalnya pamannya kah, bibinya kah, atau saudaranya. Itulah kewajiban mereka untuk menegakkan itu semua agar bisa dipastikan bahwasanya anak-anak melakukannya dengan baik. Wa minal muhim, dan di antara yang penting adalah hifdzus sabi minas sibyanil ladzina laisu min auladi ahlil khair. Ini penting. Kita harus menjaga anak-anak kita ya, untuk tidak berkumpul, untuk tidak berteman dengan anak-anaknya orang jahat. Jadi bukan sekedar anaknya yang jahat, akan tetapi termasuk orang tuanya. Karena bagaimanapun anak itu sedikit sebanyak pasti akan terpengaruh orang tua. Makanya kemudian kita harus menjaga anak-anak kita agar tidak berteman dengan anak-anaknya orang jahat. Ya, ini penting. Jadi hifdha as-sabi min as-sibyani alladhina laysu min auladi ahli al-khair. Menjaga anak-anak kita ya untuk tidak bergaul dengan anaknya bukan orang baik, maksudnya anaknya orang jahat. Wala minal magharisi at-thayyibah. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita berada di lingkungan al-magharis, itu tanah sebenarnya, tanah untuk bercocok tanam itu at-thayyibah, di tanah yang subur maksudnya. Maksudnya jangan, kita harus memastikan anak-anak kita itu harus berada di lingkungan yang baik. Makanya kemudian disebutkan al-auladu abnaul bi'ah. Anak itu adalah produk lingkungannya. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu kita biarkan berada di tempat yang tidak baik, di lingkungan yang tidak baik. Makanya kemudian apa katanya orang Arab itu al-jaru qoblad dar. Al-jaru qoblad dar. Kalau kita mau tinggal di satu tempat, kita yang harus kita pastikan adalah bukan rumah kita yang baik, tetapi tetangga kita baik. Sebab kita akan bertetangga, akan bergaul, anak-anak kita juga akan bergaul dengan anak-anaknya. Maka yang kita pastikan adalah bahwasanya tetangga kita itu harus baik sebelum memilih rumah yang baik. Ya. Faqad qila aktsaru fasadis sibyan. Ya, penyebab utama seringkali anak-anak itu rusak itu min ba'dihim li ba'din, karena pengaruh temannya, pengaruh sesama mereka. Wa qad dzakara al-imamu hujjatul Islam. Wa qad dzakara al-imamu hujjatul Islam. Jadi kalau ini adalah al-Imam Al-Ghazali. Wa qad dzakara al-imamu hujjatul Islam rahimahullahu taala fi kitabih Riyadati an-nafsi minal ihya atau min ihya ulumuddin. Jadi di antara bab di kitab Ihya Ulumuddin itu adalah ada yang disebut dengan bab riyadatu an-nafsi. Riyadatu an-nafsi minal ihya, min ihya ulumuddin. Di situ Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan bayanan kafian syakian. Safian. Jadi Al-Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan di kitab Ihya Ulumuddin pada bab Riyadhatun Nafsi itu
dengan penjelasan yang apa? Yang cukup, ya. Fi riyadati as-sibyan, fi riyadati as-sibyan, taman-taman. Nah, berarti di sini dibahasakan taman-taman atau tempat yang layak untuk anak-anak berada di situ, yang layak untuk anak-anak bermain di situ, yang layak untuk anak-anak mendapatkan pendidikan di situ. Dijelaskan wa kaifiyati al-amali fi husni tarbiyatihim. Jadi kalau kita ingin merujuk seperti apa tarbiyatul aulad itu, hendaklah kita membaca kitab Ihya Ulumuddin pada bab riyadatu an-nafsi. Kalau kita ingin memperluas, ya. Wa hadzal waqtul ladzi huwa min hinil wada'i ila hinil bulugh. Jadi yang kita bahas di atas tadi itu tentang bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu adalah sejak dia, yang mana tadi dimulai dari adzan tadi itu, menjaganya sampai dia min hinil wad'i, dari sejak dia dilahirkan, ila hinil bulugh, sampai kemudian dia nanti balik, ya. Nah, jadi sebelum balik itu disebutkan di sini hali takhfifin minallahi azza wa jalla. Jadi ada taklif, sudah wajib sholat ketika dia balik, ada takhfif. Jadi lawannya taklif itu adalah takhfif. Jadi tidak wajib. Nah, jadi gini loh. Jadi ketika belum balik itu bukan berarti tidak boleh sholat, bukan berarti tidak boleh puasa, tapi ada takhfif di situ. Tidak dibebani, tidak diwajibkan, tapi seyogianya tetap sholat, tetap puasa anak-anak itu walaupun belum balik. Jadi yang kita ajarkan tadi itu semuanya adalah ketika anak-anak baru lahir sampai kemudian dia balik. Nah, itu disebut dengan hari takhfifin minallahi azza wa jalla, laisa fihi taklifun ala sibyan. Tidak ada taklif kepada anak-anak. Nah, apa itu? Bisolatin, sholat misalnya, wala bisaumin, wala bi ghairihima, ataupun amal-amal yang lain, perbuatan-perbuatan mahdha yang lain, minat takalifi asy-syar'iyyah, di antara taklif yang asy-syar'i. Misalnya zakat, orang tuanya yang wajib membayarkan. Ya, haji juga belum wajib. Dan semua kewajiban-kewajiban yang lain itu anak-anak yang belum balik belum wajib melakukannya, melainkan kedua orang tuanya yang harus melakukan atau mengarahkannya. Illa makana alal aulai minal amri bidzalika. Akan tapi orang tua tetap wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan itu walaupun belum wajib. Wa fil hadits. Nah, ada hadis yang menyebutkan rufi'al qalamu an thalathatin. Rufi'al qalam, bukan bolpen yang diangkat, bukan kolam yang diangkat, maksudnya catatan tidak dilakukan. Ya, catatan tidak dilakukan. An thalathatin, terhadap 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah anis sobi hatta yablugha. Anak-anak itu sampai kemudian balik, baru dia dicatat kebaikannya itu dan keburukannya. Wa anin na'im hatta yastayqidha. Begitu juga orang orang tidur sampai dia bangun. Makanya kemudian kalau orang tidur dia tidak wajib sholat, dia tidur. Nah, walaupun katakanlah di dalam tidurnya dia ngatain orang, apa, ngigau katakanlah ya, ngatain orang, itu juga tidak dihitung sampai kemudian dia bangun. Kalau bangun, setelah bangun dia melakukan apa, ngatain orang lagi sebagaimana apa yang dia katakan di waktu tidur tadi, itu baru dihitung, baru ditulis. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Dan rufi al-qalam juga anil majnun hatta yafiqa. Begitu juga dengan orang gila. Dia tidak akan ditulis kebaikannya, tidak akan ditulis keburukannya sampai dia kemudian sadar dari gilanya. Makanya jadi sudah tidak wajib sholat, tidak wajib apa? Tidak wajib puasa, termasuk naudzubillah kalau suatu ketika dia berzina juga tidak dihukumi dosa. Dia minum khamr juga tidak dihukumi dosa. Walaupun dia kaya pun dia tidak wajib membayar zakat. Enak kan? Tidak sholat, tidak puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Zina tidak dihukumi dosa, mencuri tidak dihukumi dosa, bahkan membunuh juga naudzubillah tidak dihukumi dosa. Enak kan jadi orang gila? Sampean mau? Mau nggak? Tapi tetap saja tidak ada yang mau untuk menjadi gila. Wadzalika mannun minallah. Itu adalah anugerah atau kurnia minallah wa fadlun.
anugerah dan kurnia dari Allah. Wa lutfun itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahfifun itu adalah rukhsah yang Allah berikan kepada mereka. Wa a'malut tifli minat ta'at. Adapun anak kecil yang belum balik melakukan ketaatan, melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, allati takunu qabla al-bulugh, yang dilakukan sebelum dia balik itu kemana dia masuk? Pahala kebaikannya akan masuk fi sahaifi abawaihi minal muslimin. Kalau kedua orang tuanya itu muslim, kedua orang tuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal kebajikan, semua pahala kebajikan yang seharusnya didapatkan oleh anak itu semuanya akan diberikan kepada orang tuanya. Punya anak rajin membaca Al-Quran, belum balik ini, maka pahala bacaan Al-Quran anak itu akan didapatkan oleh orang tuanya. Punya anak belum balik dia sholat, maka pahala sholat anaknya akan diberikan kepada orang tuanya. Punya anak belum balik dia puasa, maka pahala puasanya itu diberikan kepada anaknya. Kalau orang tuanya itu muslim mukmin. Tapi kalau orang tuanya bukan muslim mukmin, karena syarat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus beriman terlebih dahulu. Wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyami alaihi kama yanbaghi. Nah, perhatikan. Walaupun orang tua telah melakukan tugasnya dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, ya, kama yanbaghi sebagaimana harusnya, fal marju min fadlillahi alla yukhayyibahuma min thawabi a'mali as-salihah. Fal marju, maka tetap berharap kepada min fadlillah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, an yukhayyibahuma, agar tidak Allah yukhayyibahuma, agar tidak mengecewakan orang tuanya itu min thawabi a'malihi as-salihah. Jadi walaupun tadi sebenarnya sudah secara otomatis pahala kebaikannya itu akan diberikan kepada orang tua, tapi orang tua tetap harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan yang dilakukan anaknya sebelum balik itu tetap diberikan kepadanya. Nah, ya. Wa ta'atihi ba'dal bulugh, begitu juga walaupun tidak secara otomatis lagi kita akan mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita, dari sholatnya, dari puasanya, dari hajinya, dan semua amal solehnya setelah anak-anak itu balik. Tapi kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan, agar peribadatan yang dilakukan anak-anak kita setelah balik, kita tetap mendapatkan pahalanya, tetap mendapatkan amal jariah dari itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tetap Allah akan memberikannya. Ya, begitu adabnya memang seperti itu. Ba'dal bulugh. Bal al marju min fadlillahi ayyakuna lahuma minha mithla thawabihi. Jadi kalau anak-anak kita mendapatkan pahala sholat setelah balik ini ya, kita pun tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang diberikan kepada anak kita tersebut kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang didapatkan anak kita. Wa yashhadu lidzalika ma warada minal ahadithi fid du'ai ilal huda. Wa yashhadu lidzalika ma warada, tampak dari itu, bukti dari itu adalah bahwasanya kita tetap berharap ganjaran, berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kebaikan yang dilakukan anak-anak kita setelah balik adalah ma warada fil ahadithi, sebagaimana hadis-hadis yang meriwayatkan adanya apa? Fid du'a ilal huda, adanya ajakan kepada anak-anak kita walaupun sudah balik. Yang ajakan ini juga bukan hanya khusus untuk anak-anak, tapi kepada orang lain juga. Apa? Fid du'a ilal huda, ad-da'wah ilal huda. Untuk senantiasa mengajak anak kita itu menetapi kebaikan, menetapi hidayah, menetapi petunjuk walaupun sudah balik. Wad dalalat 'alal khair, harus memberikan petunjuk kepada kebaikan kepada anak-anak kita. Fa innahuma, karena kedua orang tua itu qad da'awahu ilal huda, sebelumnya ketika dia belum balik sudah dilakukan ajakan untuk menetapi hidayah, ajakan untuk tetap melakukan kebaikan. Wadallahu alal khair, menunjuki kebaikan. Dalla ya dulu. Ya, menunjuki kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, ajakan kepada kebaikan. Mahma akhadha
fi haqqihi binahwi ma dzakarnahu minal ihsan. Walaupun ketika masih belum balik itu pahala kebaikan yang dilakukan anak-anak kita itu kita yang mengambilnya. Ya, minal ihsan fi tarbiyatihi wa amrihi bil khair, dalam kita mendidiknya dan memerintahkannya untuk melakukan kebaikan, wa targhibihi fihi wa nahyihi anis syarri wa zajrihi anhu wallahu a'lam. Jadi apa tadi itu? Ketika masih belum balik itu, anak-anak kita didik dengan baik, kita perintahkan untuk melakukan kebaikan, wa targhibihi, kita motivasi anak-anak itu untuk melakukan kebaikan, wa nahyihi anis syarri, kita juga melarang anak-anak kita untuk melakukan kejahatan, wa zajrihi, menghalangi, melarang ya dari semua perbuatan jahat. Mungkin sampai di situ yang bisa kita baca, teman-teman sekalian. Kita berharap kebaikan dari apa yang kita baca ini, agar pengetahuan yang kita dapatkan dari bacaan buku ini betul-betul bisa kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita, yang mana kebaikan anak-anak kita juga akan kembali kepada kita semua. Kita tidak ingin anak-anak kita itu justru menjadi fitnah kepada kita, sebagaimana kita katakan bahwasanya anak-anak itu seringkali menjadi fitnah karena keburukan yang dilakukannya itu tetap akan berdampak buruk kepada orang tuanya. Kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak juga tetap akan memberikan dampak yang baik kepada orang tuanya. Itu insya Allah teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan bertemu besok lagi pada jam yang sama di jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, yang berada di bagian yang lain diharapkan menyelesaikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.